mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah, ya. Kemuliaan Allah dalam kualitas. Bilang kualitas. Kualitas hidup, ya. Kualitas hidup orang percaya. Jadi Bapak Ibu, kualitas hidup orang percaya ini orang yang benar-benar dia ini benar-benar berguna, ya. Dia bermanfaat, itu kualitas Bapak Ibu. Kalau sudah tidak berkualitas lagi, itu sudah tidak berguna, ya. Sudah tidak lagi bermanfaat, saudaraku. Nah, hidup ini setelah kita jalani dan Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang berkualitas, ya. Berkualitas karena kita sendiri yang mengerti ini dan kita mau supaya mencari hal-hal yang berkualitas dalam hidup kita. Nanti kita akan lihat ada beberapa tanda, ada 3 tanda yang menunjukkan seseorang itu berkualitas, ya. Hidupnya berkualitas di hadapan Tuhan. Mari kita lihat siapa dia. Yang pertama, dia punya 3B. B yang pertama ini dia, ya. Orang yang berkualitas, dia pasti punya B yang pertama. B yang pertama itu apa? Buanglah. Amin, Bapak Ibu, ya. Buanglah perkataan yang kotor. Sesuatu yang kotor berkualitas enggak? Tentunya enggak, saudaraku, ya. Buanglah perkataan yang kotor. 1, 2. Yang kita buang apa lagi? Perkataan yang kosong, ya. Itu yang harus kita buang karena berkualitas, ya. Apalagi yang kita buang? Yang kita buang yang sembrono. Kenapa? 3 hal ini harus kita buang. Perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono. Karena apa? Karena tidak membangun iman di hati. Ya, saudaraku, kalau saudara banyak mendengarkan perkataan-perkataan yang kotor, yang kosong, yang sembrono, iman saudara tidak akan bisa bertumbuh, ya. Iman saudara itu akan dalam keadaan yang benar-benar mengalami stagnan di situ, stagnasi. Iman saudara itu tidak akan pernah bisa memiliki sesuatu yang berbobot. Kalau setiap hari mendengar perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, ya, saudaraku, seperti apa? Seperti tahayul-tahayul, ya. Seperti yang berbau bukan Alkitab. Nah, itu kosong semuanya itu. Yang sembrono, nah itu tidak membangun iman, ya. Kalau begitu yang membangun iman itu apa? Perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang menyemangati, perkataan-perkataan yang menghidupkan. Yang ketika orang dengar dan orang berkata, yes, I receive. Orang dengar, orang berkata, amin, terjadilah, terjadilah. Nah, itu. Perkataan-perkataan itu membuat orang itu dirangsang, orang itu tiba-tiba langsung imannya itu mulai berkobar dan wow, dia begitu antusias. Amin, Bapak Ibu, ya. Ini penting. Kualitas hidup orang percaya ada di sini. Nah, karena itu kualitas hidup orang percaya yang pertama ditandai dengan B yang pertama, yaitu buang. Sesuatu yang dibuang karena kita menganggap itu sudah tidak berarti, sudah tidak berguna lagi, betul ya? Seperti apa? Sampah itu kan sesuatu yang sudah tidak berguna lagi, kecuali nanti diolah lagi bisa buat untuk jadi pupuk. Tapi pada dasarnya sesuatu yang busuk, sesuatu yang tidak baik, tidak berguna, dia tidak berbobot, itu perlu dibuang. Supaya apa? Supaya tidak mengganggu kehidupan kita. Kalau sampah tidak dibuang, sudah simpan sampah yang di dalamnya ada bangkai yang baunya itu benar-benar menyengat dan mengganggu penciuman saudara, itu engkau akan tersiksa, ya. Engkau tidak akan nyaman, engkau tidak akan tenang, engkau tidak akan pernah bahagia, ya. Nah, kapan saudara bisa bahagia, bisa tenang, bisa dalam keadaan penuh dengan damai sejahtera ketika engkau berkata, Tuhan, ini saatnya saya membuang sesuatu yang tidak berkualitas, yaitu apa? Perkataan kotor, perkataan kosong, perkataan yang sembrono. Nah, itu ketika dibuang, baru muncul sesuatu yang berkualitas dalam diri kita. Amin, ya. Oke, ini hal yang pertama, tanda yang pertama. Jadi orang yang berkualitas itu, dia punya B yang pertama, buang, ya, buang saudaraku. Nah, yang kedua setelah dia buang, baru tanda yang kedua. Ini dia, dahsyat, ya, dia punya B yang kedua. B yang kedua itu, nah ini dahsyat di sini. Berhati-hatilah, ya, berhati-hatilah dan berdoalah. Pada siapa kita berdoa? Pada orang yang 1, sundal, 2, cemar, 3, serakah. Artinya orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadi penyembah berhala. Tujuannya apa? Agar mereka bertobat dan selamat. Amin, ya. Jadi saudara lihat, ya, orang-orang sundal, apakah mereka berkualitas? Tidak, ya.
Orang-orang cemar yang mencemari dirinya, apakah mereka berkualitas? Tidak. Lalu kemudian orang-orang serakah, apakah mereka berkualitas? Tidak. Nah, karena itu kita perlu berhati-hati dan berdoa kepada mereka. Tujuannya apa? Agar mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, maka mereka akan selamat ya. Di Alkitab ada banyak contoh-contoh orang-orang berdosa yang sundal ya, wah perempuan yang sundal bertobat dan dipakai Tuhan luar biasa ya. Di dalam Injil Matius kalau kita baca Injil Matius ya pasal yang ke Yohanes pasal 4 ada di situ juga ya, Saudaraku, tentang Maria Magdalena ya, tentang orang-orang yang lain ya, seperti di Alkitab ada Rahab ya, itu seorang wanita sundal juga. Tapi dia mau bertobat sungguh-sungguh ya, dipakai Tuhan luar biasa. Oke, kita lihat ayatnya dulu ya. Efesus 5 ayat yang kelima. Iya, Efesus 5 ayat yang kelima. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin. Artinya mereka tidak ada tempat di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Berarti mereka ada di mana? Mereka ada di luar itu. Ya, di luar itu namanya neraka, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sebagai akibat karena apa? Orang-orang tidak memiliki kualitas hidup. Jadi tugas kita di sini adalah kita perlu berhati-hati ya, supaya kita tidak kena pengaruh mereka, dan kita perlu berdoa kepada orang-orang demikian ya. Orang-orang sundal, orang-orang cemar yang mencemari hidupnya, dan orang-orang serakah, supaya mereka bertobat dan mereka selamat ya. Di dalam ibadah-ibadah kita yang kita adakan setiap hari ya, ibadah siang itu jam 1 atau jam 10 kalau hari Sabtu, Bapak Ibu, itu kita berdoa Saudaraku supaya terjadi pertobatan luar biasa. Amin ya. Haleluya. Nah, ini dia kualitas hidup orang percaya. Dia punya B yang kedua, berhati-hati dan berdoa ya. Oke, kita lihat yang ketiga, tanda yang ketiga, dia punya B yang ketiga, Saudaraku. Orang yang berkualitas, Saudaraku, dia akan bertindak dengan segera ya. Bertindak segera untuk apa? Dia menolak. Menolak apa, Bapak Ibu? Menolak pengaruh sesat. Nah, pengaruh sesat ini kadang-kadang bisa melalui kata-kata hampa ya, yang mendatangkan murka Allah. Saya ulangi sekali lagi, bertindaklah segera menolak. Menolak apa, Saudaraku? Menolak pengaruh sesat melalui kata-kata hampa ya, kata-kata hampa yang mendatangkan murka Allah. Saudara, ini ya, orang yang berkualitas itu dia akan bertindak untuk apa? Segera menolak. Menolak pengaruh sesat melalui kata-kata ya, hampa yang mendatangkan murka Allah. Ayo kita lihat ayatnya ya, Efesus 5 ayat 6. Ya, Efesus 5 ayat 6. Janganlah kamu disesatkan oleh disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Amin ya. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, orang yang berkualitas itu dia nggak banyak ngomong, dia banyak bertindak ya, Bapak Ibu sekalian. Itu orang yang berkualitas. Kenapa? Karena di dalam banyak kata-kata tanpa orang itu sadari, itu dia membuat banyak kesalahan suatu. Ya, makanya perlu berhati-hati dengan perkataan itu, saudaraku. Karena perkataan-perkataan itu semua yang kita ucapkan itu merupakan doa, ya. Dan kalau kita sudah ucapkan itu doa, merupakan doa, itu artinya apa? Doa itu minta untuk dikabulkan, minta untuk dijawab. Jadi contoh Bapak Ibu, ketika engkau sakit dan engkau tiap hari berkata, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku pulih, aku sehat, aku kuat, aku menang. Nah, itu doa Bapak Ibu. Dan itu akan kembali kepadamu. Amin. Tapi kalau kau berkata, ya aku sakit, ya memang nasibku begini, ya memang takdirku begini, ya memang aku sudah tidak ada lagi harapan. Bapak Ibu hati-hati. Maka orang yang berkualitas itu dia bertindak dengan segera untuk apa? Menolak pengaruh sesat ya. Pengaruh sesat yang datang dari luar, yang datang dari dalam suatu. Dari luar bisa lewat manusia yang ucapkan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata hampa. Nah, itu harus ditolak Bapak Ibu. Dan dari diri sendiri Bapak Ibu ya, ketika kita mulai ingat akan peristiwa-peristiwa yang terjadi lalu kita berkata-kata yang buruk, itu harus ditolak Bapak Ibu ya. Itulah orang yang berkualitas. Makanya Saudara lihat ya, di dalam doa-doa kita, baik doa profetik, doa deklarasi Bapak Ibu, itu kata-katanya semua positif tuh. Tidak ada kata-kata yang negatif.
Makanya iman kita selalu dibangun dan kita berkata I receive untuk doa profetik ya. Dan untuk doa deklarasi ketika kita mendengarkan dan kita mengaminkan dan kita katakan terjadilah, terjadilah. Nah, itulah orang yang berkualitas ada di situ. Katakan amin ya. Saudara, saya percaya karena respon saudara itu menentukan apa yang kau dapatkan. Ketika engkau merespon dengan benar, engkau merespon dengan baik, itu akan terjadi. Ya, sebaliknya kalau engkau tidak meresponinya, engkau tidak mengaminkannya, artinya engkau menolaknya, engkau meragukan, maka tidak akan terjadi sesuatu. Ya, yang sakit tetap sakit, yang dalam keadaan masalah tetap dalam keadaan masalah, datang dengan masalah beban berat, pulang tanpa beban lagi. Ya, datang dengan kesakitan, pulang lebih parah lagi, Bapak Ibu. Tapi ketika engkau datang dengan iman, kau dengar firman, imanmu bertumbuh dan engkau meyakini itu. Wow, seperti wanita yang sakit pendarahan, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya dan aku sembuh. Itu perkataan iman dan ternyata dia sembuh seketika itu. Instant miracle. Jadi Tuhan membuat mujizat yang begitu cepat sekali. Karena apa, Bapak Ibu? Ada hati yang percaya. Orang yang percaya itu dia menjadi langganan mujizat ya. Yang lalu sudah saya bahas itu Bapak Ibu. Orang yang tidak percaya jangan pernah berharap mujizat akan terjadi dalam hidupnya, saudaraku ya. Saya percaya Tuhan masih melakukan mujizat sampai hari ini. Nah, mujizat itu terjadi karena engkau percaya. Amin, Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana engkau bisa percaya, saudaraku? Dengarkan firman Tuhan setiap hari. Kalau engkau dengarkan firman Tuhan setiap hari, sudah bisa dipastikan imanmu bertumbuh. Kalau imanmu bertumbuh, maka siap-siap mujizat ajaib terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan bagi manusia yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Ya, orang boleh berkata macam-macam tentang dirimu, tapi selama engkau percaya akan firman, itulah kemenanganmu, kehidupanmu, masa depanmu di situ. Katakan amin. Ya, oke. Lalu sekarang kita lihat kalau begitu apa dong hasilnya? Ini dia hasil yang akan dimiliki oleh orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kualitas hidup orang percaya. Ya, hasil yang pertama ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi, saudaraku? Dia menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus. Ya, dia menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus dengan apa, saudaraku? Dengan selalu mengucap syukur. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya ya. Efesus 5 ayat 4. Ya, Efesus 5 ayat yang keempat. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Amin. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kalau yang pertama tadi ucapannya itu negatif ya. Ucapannya tidak berkualitas. Karena apa? Perkataan kotor, perkataan kosong, perkataan yang sembrono. Nah, tapi sekarang setelah dia mengerti akan firman, dia tidak melakukan itu lagi ya. Saudaraku. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang selalu mengucapkan perkataan-perkataan kotor, yang kosong, yang sembrono ini, suatu hari mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan ya. Dan saya mendengar ada sebuah kisah kesaksian ya tentang orang yang dibawa ke neraka. Dia melihat orang-orang yang berdosa dengan perkataannya, dengan lidahnya, itu lidahnya ditarik keluar panjang dan dipotong, saudaraku. Setelah itu ditarik keluar lagi, dipotong lagi, ditarik keluar lagi, dipotong. Jadi ini dosa mulut ini Bapak Ibu. Nah, itu orang yang tidak berkualitas. Tapi orang yang berkualitas itu apa? Sudah lihat ini hasil yang pertama ya, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Jadi lihat bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menyenangkan hati Tuhan Yesus Kristus dengan apa? Dengan selalu mengucap syukur ya. Tahukah saudara dalam ucapan syukur itu ada kuasa Tuhan? Siapa percaya bahwa dalam ucapan syukur ada mujizat pelipat gandaan? Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Yesus hanya dengan 5 roti 2 ekor ikan. Secara kalkulasi, hitung-hitungan manusia di atas kertas. Ini nggak mungkin cukup ini. Memberi makan sekian banyak orang. Ada 5.000 orang laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Tetapi Yesus tahu bagaimana melipat gandakan berkat itu. Dengan apa? Dia mengangkatnya secara hati yang percaya ya, mengangkat dan mengucap syukur dan akhirnya terjadi mujizat pelipat gandaan. Sehingga apa saudaraku?
Mereka semua makan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Berapa banyak sisanya? Ada 12 bakul. Lihat orang yang mengucap syukur, Bapak Ibu, Tuhan melipat gandakan mujizat dalam dirinya. Kalau orang itu sukanya sambat, sukanya ngeluh, sukanya menggerutu, sukanya bersungut-sungut, itu dia menghambat berkat Tuhan dalam hidupnya. Dia mengunci pintu-pintu mujizat dalam dirinya, ya. Hari ini Bapak Ibu, orang yang berkualitas, dia akan selalu mengucap syukur. Meskipun dia masih sakit, meskipun dia masih dalam persoalan, dia tetap ucap syukur. Dia akan tetap bilang, Tuhan terima kasih, aku percaya Engkau Tuhan yang baik. Kalau Engkau pernah menolong aku di waktu yang lalu, aku percaya hari ini juga Engkau pasti menolong aku. Di hari esok dan seterusnya, Engkau juga tetap Tuhan yang sama akan menolong aku. Kalau orang lain Engkau sembuhkan, aku percaya juga hari ini Engkau pasti menolong aku. Itu orang yang tahu ucap syukur. Amin Bapak Ibu ya. Orang yang mengucap syukur ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa imannya itu bertumbuh. Dan itulah yang menunjukkan kualitas orang itu ada di situ, ya. Tapi kalau engkau dengar orang itu tidak mengucap syukur, yang terjadi dia hanya sambat, ngeluh, menggerutu, bersungut-sungut, saudaraku, ijir-ijiran dengan Tuhan, nah itu tidak berkualitas, ya. Dan biasa orang-orang berkualitas ini mereka itu dekat dengan mujizat, mereka itu dekat dengan berbagai macam sumber berkat. Amin ya. Karena Tuhan suka sekali dengan orang yang demikian. Saudara-saudara, orang kalau dapat berkat itu pasti senang, ya. Dapat berkat, dapat rezeki, senang, dan dia bisa ucapkan syukur. Tapi bagaimana kalau yang terjadi adalah sebaliknya? Belum dapat berkat, belum dapat pertolongan, belum dapat kesembuhan, belum dapat mujizat. Bisakah saudara ucap syukur? Kalau ternyata kau bisa ucap syukur dalam situasi yang demikian, Bapak Ibu, itu menunjukkan kualitas hidupmu. Amin ya, sebagai orang percaya. Memang ini tidak mudah, tapi Anda lihat contoh Rasul Paulus dan Silas, mereka di dalam penjara, saudaraku. Siapa yang enak, saudara, tinggal dalam penjara, dipasung kakinya, dirantai besi, tapi di saat tengah malam mereka menaikkan pujian sebagai rasa syukur. Mereka berdoa dan tiba-tiba mujizat terjadi, ya. Pintu penjara jebol. Pasungan rantai besi di kaki mereka semua lepas. Ada kelepasan di situ. Lihat orang yang tahu ucap syukur, ada mujizat-mujizat pelipat gandaan, ada mujizat kelepasan di situ. Amin ya. Oke, kita lihat yang kedua, hasil yang kedua sekarang. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Ini menarik sekali ya. Dia mendapat bagian di mana, saudaraku? Mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin, Bapak Ibu ya. Kalau begitu bagaimana dengan yang lainnya yang tidak mengucap syukur ini, yang tidak berkualitas? Yang lainnya itu adalah sebaliknya. Sebaliknya itu apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kalau gitu mereka ada di mana? Di luar itu. Di luar kerajaan Kristus dan Allah itu artinya mereka ada di dalam apa? Kerajaan iblis, kerajaan neraka, ya. Oke, kita lihat ayatnya dulu, Efesus 5 ayat yang kelima. Efesus 5 ayat yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik. Oh, hilang. Oh, maaf, ini masalah signal ya. Haleluya. Ingat ini baik-baik. Eling, eling. Ojo lali, ya, itu dia. Oke. Haleluya. Ya, silakan Bro Salim. Ya. Karena Efesus 5 ayat yang kelima, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Amin. Amin ya. Orang sundal, orang cemar, orang serakah, ini orang-orang yang tidak berkualitas, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang berkualitas? Apakah mereka mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah? Sudah pasti. Pasti ya, amin. Oke, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Haleluya. Ini dia. Dan nanti orang tua kita, Bapak Bruri, akan berdoa buat kita semuanya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, wow, ini dahsyat ya. Keren, saudaraku. Dia diluputkan, ya, diluputkan dari mana, saudaraku? Dari apa? Dari murka Allah. Murka Allah, saudaraku, ya. Sementara yang lain bagaimana, saudaraku? Sementara yang lain dia dapat murka Allah. Yang murka Allah ini atas siapa? Atas orang-orang durhaka. Nah, orang-orang durhaka itu siapa? Yang disebutkan tadi itu. Orang-orang sundal, orang-orang cemar, ya. Lalu siapa lagi tadi itu? Ya, dikatakan orang-orang serakah. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini orang-orang durhaka yang tidak berkualitas. Mereka akan mendapat bagian ya di luar kerajaan Kristus dan Allah. Kita lihat dulu
Efesus 5 ayat yang ke-6. Ya, Efesus 5 ayat yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan dengan sesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Amin. Mendatangkan murka Allah. Murka Allah atas siapa? Orang-orang durhaka yang tidak mau bertobat. Itu orang yang tidak berkualitas ya. Masih suka mulut kotor ya, perkataan kosong, perkataan yang hampa, yang tidak membangun. Nah, ini termasuk orang-orang cemar, orang-orang apalagi tadi itu ya. Yang melakukan banyak hal kejahatan ya. Yang durhaka ini murka Allah atas mereka. Tapi kita semua yang sadar kita tidak melakukan itu lagi, maka kita akan mendapatkan belas kasihan Tuhan ya. Tuhan berkati kita semua, Bapak Ibu, tetap semangat dan Tuhan berkati kita semuanya. Silakan Pak Bruri berdoa ya buat kita semua. Amin. Ya. Ya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Selamat pagi. Mari kita satu dalam doa. Kepada Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Amin. Baru saja kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Kiranya dapat menjadi berkat buat kami semua. Dan melakukan setiap hari, Tuhan. Yesus memberkati kita semua. Tuhan, terima kasih bahwa meskipun hidup itu sulit dan banyak rintangan, Engkau selalu ada. Engkau tidak akan meninggalkan kami sendirian dan menuntun kami dalam kebenaran. Jauhkan kami dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Dan tuntun kami ke jalan yang benar, karena Engkau yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, tolong help Jin. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Bruri untuk Minta doa tolong yang sangat indah. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus ya. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Terima kasih Pak John. Amin. Dan selamat pagi, selamat malam. Ya, selamat bergabung juga Pak Peter Fernandes. Iya, selamat malam juga. Apa kabar Pak Peter? Apa kabarnya? Luar biasa ya. Saya nggak bisa buka Pak ini suara. Oh, bisa. Suara Bapak sudah kedengaran. Kedengaran? Sudah. Mantap. Sudah buka. Oh, itu ketutup lagi mic-nya. Oke, enggak apa-apa. Kita sudah dengar suara Bapak. Terima kasih ya. Selamat bergabung Pak Peter ya. Ini mantan-mantan pelaut semua nih. Ada Pak Bruri yang paling senior ya. Ada Pak Peter Fernandes, ada Pak Frans Angki, termasuk yang juga baru saja menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Kita mantan-mantan pelaut ini. Oke, baik. Kita kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Haleluya. Ya, terima kasih Pastor John. Firman yang sudah diajarkan kembali pada pagi hari ini buat kita. Tuhan Yesus memberkati Pastor John, dan kita terus dukung pelayanan Pastor John melalui gereja CSCC ini. Agar makin banyak kita jemaat-jemaat khususnya gereja CSCC ini bertumbuh di dalam keimanan rohani kita bersama. Karena Tuhan Yesus yang menginginkan kembali kepada kita semua umat-umatnya untuk kita terus dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi untuk hidup kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi di dalam pertumbuhan iman percaya kita pada Tuhan Yesus Kristus. Kita terus dukung doa Pastor John, diberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan. Bahkan lebih dari itu, diberikan hikmat-hikmat yang baru yang dari Tuhan Yesus Kristus turun atas Pastor John, dan Pastor John aplikasikan pada kita semua jemaat-jemaat gereja CSCC, agar kita semuanya dapat menjadikan buah yang baik dalam kehidupan kita. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Praise God. Kita terima kasih pada Tuhan Yesus juga. Firman yang ditaburkan oleh Pastor John. Pagi hari ini kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus mau kita harus mempunyai kualitas hidup yang lebih baik lagi.
sebagai orang percaya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Karena kita harus membuang segala hal-hal perkataan-perkataan yang tidak baik, yang tidak membangun, yang tidak, ya semuanya lah yang tidak baik. Bahkan kita harus berjaga-jaga, berhati-hati di dalam hal apapun, dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kita, sikap kita, bahkan dalam hal pertindakan apa yang salah, yang tidak baik, jangan kita lakukan dalam kehidupan kita. Biar Roh Kudus bekerja terus di dalam kehidupan kita, Roh Kudus mengubahkan kita harus menjadi ciptaan yang baru dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Yang lama kita buang jauh-jauh, kita buang ke dalam tubir laut yang dalam, dan yang baru hadir ada buat kita semuanya. Tuhan Yesus berkati kita semuanya pada pagi hari firman-Nya. Haleluya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Frans Angkikwara yang tadi sudah berdoa untuk sebelum firman Tuhan disampaikan. Tuhan Yesus berkati Pak Frans Angkikwara. Kembali kasih Pak Lukas. Siap, semangat terus bersama Yesus lakukan perkara yang dahsyat. Pak Frans Angki, salam keluarga yang buat ada di sana. Terima kasih. Siap. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada Opa Bruri yang sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati bersama Oma Rosalin yang sudah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Salam keluarga yang ada di Jerman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Juga kepada Pak Peter Fernandes yang ada di Belanda. Selamat malam Pak Peter. Selamat hadir di ibadah pada malam waktu Jerman dan waktu pagi waktu Indonesia. Sehat selalu Pak Peter. Semangat Pak Peter. Pak Peter dipakai menjadi alat Tuhan, kesaksian Tuhan dalam hidupnya, menjadi berkat terang ya Pak Peter yang ada di sana Belanda. Tuhan Yesus berkati Pak Peter. Haleluya. Siap. Dan kita akan masuk kita ibadah selanjutnya, yaitu doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CICC yang akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa juga yang ada di Kediri, yaitu Ibu Andri Marantika. Saya persilakan Ibu Andriana Marantika untuk membawakan doa profetik, menaikkan doa profetik. Baik, terima kasih Pak Lukas, terima kasih Pak John, dan terima kasih untuk semua teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Ya, saya akan menaikkan doa profetik untuk bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC kita. Kita amini, kita katakan I receive. Yes. John agak dikecilkan sedikit. Ya, sudah. Pas ya, oke. Ya. Doa profetik pertama bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Amin. Haleluya. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Yes. Amin. I receive. Amin. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Amin. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari
mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Amin. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Andria Marantika yang sudah menaikkan doa profetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus berkati Bu Andri, selamat bertugas di tempat pekerjaannya, menjadi terang dan garam berkat buat orang sekitarnya. Tuhan Yesus berkati Bu Andri, salam buat keluarga semua, sehat selalu. Haleluya. Kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang pakai Tuhan Yesus luar biasa yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti SD. Waktu saya persilakan. Terima kasih Pak Lukas atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk menyampaikan GCKI CLCC. Shalom, selamat pagi. Shalom. Pastor, Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat malam Bapak Mabruri. Ya, selamat pagi Bu Anastasia. Selamat malam Bapak Fernandes, puji Tuhan. Selamat malam Bu. Bisa dengar suara saya? Bisa, mantap. Bisa ya? Bisa, ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, amin. Kita akan menyampaikan info Puji gereja Tuhan, Bu. Ya. Persembahanku bagi Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang 1 jam yang diadakan setiap hari dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat CLCC Sabtu pagi, peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di rumah Ibu Lydia Eka Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau. Per orang 150.000 dewasa dan anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024. Pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur. Apresiasi dengan alat perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Amin. 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 Dan gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, pendoa profetik, pembawa pengumuman. Yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024.
Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang di luar pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja Selsisi pada Senin tanggal 23 Desember 2024 pukul 10.00 WIB 4 Gedung Sri Jaya, Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Acara perayaan ibadat Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini, harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Info penting, spesial Happy Birthday Desember 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja Selsisi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Sisi. Tanggal 15 sudah lewat. Tanggal 23 November 2024, Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sinta Ninik Sulistiawati di 081314822202. Demikianlah info Gereja Selsisi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Thank you. Atanasia dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Atanasia. Haleluya. Terima kasih pada Ibu Atanasia Puji TST yang sudah menyampaikan pengumuman info Gereja Selsisi. Tuhan Yesus berkati. Semangat Ibu Atanasia. Haleluya. Sudah ada yang ya. Ya, sekarang kita masuki acara selanjutnya yaitu doa deklarasi Pastor John. Ya, silakan Pak Lukas. Siapa-siapa yang akan menaikkan Doa doa deklarasi deklarasi? yang pertama ada Ibu Fang Fang Lai. Ya. Nah, tolong bantu catat ya, Ibu Fang Fang Lai. Nomor 2? Nomor 2 ada Ibu Joyce Putirai. Joyce Putirai. Oke. Nomor 3? Yang ketiga ada jauh di sana, itu di Jakarta, ada Cing Yeti. Oke, Bu Yeti. Oke. Ya, Lukas. Yang keempat ada Ibu Weli Hukubun. Oh, Bu Beli. Papua. Oh, puji Tuhan, Bu Beli. Praise the Lord, Bu Beli. Ya. Ya. Yang kelima ada yang lakinya ya itu ada Pak Frans Angki sama Pak Peter Fernandes. Oke, Pak Peter ya. Jadi itu doanya Bapak Ibu sudah ada di depan ya, tinggal ucapkan sesuai dengan yang di depan ya. Oke, doa deklarasi itu doa yang singkat dan langsung kena ke sasaran ya. Oke. Jadi beda dengan doa syafaat ya. Oke. Baik, kita akan sama-sama melakukannya dan semua kita setelah yang menaikkan doa deklarasi berkata amin dan kita katakan terjadilah, terjadilah, terjadilah ya. Haleluya. Oke. Bentar, Bapak Ibu. Haleluya, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin ya. Sekali lagi katakan. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin ya. Haleluya. Ya, indah sekali. Haleluya. Kita menyenangkan hati Tuhan itu menunjukkan bahwa kita orang-orang yang berkualitas. Amin ya. Amin.
Ya, sudah muncul ya. Bu Fang Fang Lai yang paling atas. Kemudian Ibu Joyce yang di tengah, lalu Ibu yang paling bawah ya. Oke, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Dalam aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Ibu Yeti. Yesus. Ya. Bu Yeti, mic bisa dibuka? Bu Yeti. Ya. Oke. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah. Ya, Ibu Weli Hukubun yang paling atas ya. Ya. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. 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 Pak Frans Angki. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadat di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Pak Peter yang paling bawah. Nah, di sini moment. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah. Haleluya. Amin. Meriah bagi Yesus. Amin. Yes, Lord. Yang berkati semua ya teman-teman, luar biasa. Amin. Luar biasa. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berdoa. Terima kasih pada pagi hari ini. Kita imani, kita yakini, kita percaya apa yang kita doakan, yang kita naikkan ke hadapan Tuhan semuanya sudah terjadi, terjadi. Amin. Amin. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkati semuanya. Semuanya juga Tuhan berkati. Haleluya. Sampai ketemu hari istirahatnya. Amin. Bless you all. Terima kasih juga dalam doa-doanya Pak semua. Terima kasih. Bless you. Selamat malam semuanya. Sampai di lain waktu. Selamat malam. Selamat istirahat. Terima kasih banyak. Bless you. Ibu juga kita belum tahu siapa, kita baru berkenalan. Terima kasih buat semuanya ya. Siap. Bless you. Sama-sama. Juga selamat malam. Semangat dari kita semua. Amin. Bless you. Bye. Bye. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ibadah sudah selesai dan saya mengucapkan terima kasih pada petugas-petugas yang sudah bertugas ibadah pagi hari ini. Terima kasih Ibu Adriana Paretika. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Ibu Tanasia. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Pada Ibu Joyce, Pak Fang Lai, Pak Frans Kuara. Terima kasih Bu Yeti. Bu Weli Hukubun, terima kasih. Adik Ali, sama-sama. terima kasih. Pak Peter Fernandes, terima kasih. Berkati. Sudah sama-sama, selamat juga. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dasus Roy. Bye. Bless you. Selamat istirahat. Dan saya kembalikan pada hambanya Pak John Sarbunan untuk doa berkat buat kita semua yang hadir pada ibadah pagi hari ini. Saya persilakan Pastor John. Oke, mari Bapak Ibu yang percaya buka kedua tangan saudara. Ya, Bu Weli. Pak Pendeta, mohon doa buat Arsenio hari ini, pagi ini, hari ini dia ulang tahun yang ketiga. Arsenio. Praise the Lord. Semua arahkan tangan di depan layar monitor.
Kami Praise the Lord. mendatangi cucu Ibu Weli, anak Arsenio. Oleh karena Tuhan umurmu diperpanjang, dalam nama Yesus, dan engkau menjadi anak yang baik, Amin. Dalam bertumbuh nama dalam Yesus. pengenalan akan Allah, engkau menjadi patuh kepada orang tua, berbakti, dan Haleluya. engkau diberkati, engkau punya masa depan penuh harapan, Amin. pada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus akan Dalam berbicara nama dengan Yesus. lancar, berbicara dengan baik, Oh, berbicara amin. dengan Haleluya. stabil Haleluya. dalam nama Yesus. Dan kami Dalam berkata nama pakai Yesus. anak ini Haleluya. jadi kesaksian Dalam dan nama berkat bagi Yesus. banyak orang. Semua orang Yes, yang Lord. hadir di pagi hari ini imani bahwa Thank you, Tuhan Jesus. akan bergerak, Tuhan akan memberi engkau pertolongan di Yes, Lord. hari-hari ini. Dalam nama Tidak ada Yesus. lagi kabar-kabar Haleluya. yang menakutkan. Semuanya sudah berakhir. Semua penderitaanmu selesai dalam nama Amin, Yesus. Yesus. Bahkan segala Amin. sakit penyakitmu sudah Tuhan sembuhkan. Terima oleh bilur Yesus hari Haleluya. ini. Letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit. Dan terima sekarang Yes, Lord. aliran Dalam kesembuhan nama mengalir Yesus. atasmu. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau pulih. Jadilah engkau Amin. kuat. Jadilah engkau Amin. menang. Jadilah Dalam engkau nama berhasil. Yesus. Mempermuliakan Tuhan. Thank Menjadi you, berkat, Lord. kesaksian bagi banyak orang. Dan Yes, engkau akan Lord. lihat kelimpahan dari seberang laut akan beralih Amin. kepadamu. Dalam nama Dan Yesus. kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Haleluya. Engkau akan melihat pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka hari ini. Dalam nama Yesus, Tuhan sedang Dalam nama menyelesaikan Yesus. masalahmu. Dan terima hari ini, engkau akan lihat kemuliaan Tuhan. Dalam waktu-waktu ini tidak akan lama lagi. Engkau akan lihat mujizat-mujizat keuangan akan terjadi. Amin. Yang Dalam tidak nama engkau lihat, Yesus. engkau akan lihat. Yang tidak engkau alami, engkau akan alami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat Amin, mungkin. Yesus. Bahkan yang mustahil bagi manusia, bagi engkau dan saya yang percaya, yang berkualitas, tidak ada yang Amin, mustahil. Yesus. Terima hari ini, siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Tuhan, kami Amin, berkati Yesus. bangsa Israel, umat Tuhan, dan kami percaya saat kami berkati bangsa Israel, kami juga Yes. diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua Dalam tanganmu. nama Yesus. Malam sudah menjadi bagian bagi orang tua terkasih kami, baik yang di Jerman maupun yang di Belanda. Yes. Mereka akan beristirahat, Pak Pluris, Amin. keluarga, Pak Dalam Pluris, nama keluarga, Yesus. biar mereka tidur dalam keadaan baik, nyenyak, dalam keadaan pulas dalam nama Yesus. Dan semua yang hadir pagi Yes. ini di Indonesia juga diberkati, yang buka usaha di toko, di kantor, yang buka usaha di rumah salon, Tuhan memberkati semuanya. Apapun Amin, yang kau Yesus. perbuat bersama dengan Tuhan berhasil. Amin. Tidak Dalam ada nama yang Yesus. gagal, menang, tidak ada yang kalah, beruntung, Dalam tidak ada nama yang rugi, Yesus. mengalami kemujuran, bukan kemalangan, tetap Amin, sehat, tidak Yesus. sakit, tetap kuat, tidak lemah, tetap menang, tidak kalah. Di dalam nama Yesus, kebajikan, Oh, kemurahan dari Yesus. Allah mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu, dan engkau akan diam Yes, dalam rumah Lord. Tuhan sampai Yes, sampai selama-lamanya. malam-lamanya. Semua yang percaya mengasihi Yes, Tuhan, Tuhan. sama-sama kita Sama katakan. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Amin, Memberkati amin. Praise the semuanya. Lord. Oke. Bless you. Selamat malam Pak Peter. Selamat, Selamat malam Pak Ya. selamat Nurul dan malam Salim. juga Pak Selamat John. istirahat. Salam Terima semuanya Selamat juga. ya. Selamat malam. Terima kasih Pak Makasih Luhur. Pak Berkati. Pendeta untuk Sama-sama doanya, Bu Beli. Ya, pelayanannya. dan terus Tuhan Berkati Tuhan. berkati. Tuhan Berkati berkati. semuanya, tetap Pak semangat Lukas, ya. Tuhan berkati. Joyce. Berkati Pak Ya. Fransanki, Joyce, Bu apa Joyce, Bu kabar? Pai Lai, Bye-bye. Ya, terima Lukas, Bu kasih. Eli, Tuhan. terberkati Pak semuanya Lukas. ya. Alif, Bless you. Yeti, bless Amin. you, Bu ya, Yeti, Anak terberkati yang semuanya. lain. Pak Sampai di waktu Frans, lain Pak ya. Di Frankie. waktu oke, sampai lain jumpa waktu. lagi. Ibu Ros, Sampai selamat jumpa lagi. istirahat. Pak. Bless you. God Istirahat. bless you. Bye bye. Bless you. Bye Amin. bye. Bye. Oke, slapen ya. Pak Dan Lukas, Ron. Selamat semua. beraktivitas. Iya, thank you well. Thank you, man. Selamat istirahat juga. God bless you Ya. all. Bless you. God bless you. Bye-bye. Bye bye. Sayonara. Bye. Amin. Bye. Tot Ya. morgen. Ya. Tot straks boleh. Ya. Tot Oke. straks. Not straks. Ya. Oke. Iya. Ya. Boleh saya bicara Pak John? Oke, silakan Pak Peter. Iya, ini ada satu, saya digerakkan, saya harus ya memberitakan ini juga. Ya. Saya baru dalam doa ini Pak. Waduh Ya. luar biasa, tangan saya tuh thrilling, apa tuh, gemetar. Sebentar ya. Gemetar, luar biasa. saya percaya bahwa di sini Roh Kudus bekerja. Yes. Yang saya rindukan selalu itu mujizat dari Tuhan. Amin. Saya menantikan itu, saya menantikan. Dan saya tetap mengucap syukur dalam segala hal. Maupun saya terima atau saya tidak lihat atau saya apapun yang Tuhan berikan, saya mengucap syukur. Itu yang saya mau sampaikan itu. Dan juga itu sangat luar biasa. Rantangan saya banyak, rintangan saya. Saya kayaknya dipacu gitu ya. Tapi saya tetap dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau tahu. Engkau selalu ada di dalam hidup saya. Lindungi saya, bawa saya terus Tuhan. Dekat dan melekat padamu Tuhan. Amin.
Allah, semua itu yang mau serang saya rindukan bahwa Engkau telah membebaskan saya dan menjaga saya dan blokir saya, maksudnya jaga saya, jangan sampai saya ada sesuatu rintangan yang saya hadapi. Tuhan beri saya kelegaan, tetap percaya padamu, yakinkan, imani semua, saya imani semua Tuhan. Itu yang saya berikan pada berita ini, dan saya juga mengucap syukur dan juga saya tidak habis-habisnya mau lebih dekat pada Tuhan. Amin. Itu tugas saya dan saya punya kerinduan lebih besar. Pak John atau Pastor John, saya bilang saya mohon juga doa saya yang Tuhan bisa dapat dengar, pasti Tuhan dengar itu semua. Saya percaya dan saya yakin. Tetap doakan saya. Saya mengucap syukur juga dengan keluarga CLCC yang telah mendukung dalam segala hal ini dengan hidup saya, doa-doanya. Saya mengucap syukur. Tidak habis-habisnya itu. Saya senang sekali bertemu kembali dalam keluarga Bapak. Saya mengucap syukur tidak ada habis-habisnya, Pak. Amen. Saya senang dengan senang hati, terbuka hati, dan saya selalu jujur, buka hati. Saya tidak ada sigaret, tidak ada KM, tidak. Saya selalu rindu dan saya salam kangen juga, Pak. Amin. Amin. Itu yang saya mau berikan juga. Tuhan tuh sangat baik. Saya percaya luar biasa yang saya tuh tidak bisa yakin dan saya imani semua bahwa Tuhan selalu pada saat ini bekerja. Amin. Saya tidak tahu apa yang Tuhan ingin kehendakinya, tapi saya percaya Tuhan bawa saya di jalan yang kehendaknya, maksudnya yang Tuhan berikan. Saya cuma aminin semua. Yes. Itu yang saya bisa berikan sama Pak John juga, apa yang saya terima. Saya nggak bisa ada kata-kata lain, cuma bisa mengucap syukur dan berterima kasih. Bapak, terima kasih dalam dukungan semua ya Pak, sekali lagi. Ya, amin. Dan semoga, bukan semoga lagi, Tuhan selalu memberi kebesaran, kepercayaan sama Bapak, dan juga kelegaan, dengan juga pelayanan Bapak di lebih besar lagi. Yes, terjadilah dalam nama Yesus. Terjadilah. Amin, terjadilah. Amin. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak John, atau saya bilang Pastor John. Ya. Ya, amin, amin. Itu saya jadi kaku masih Pak. Tidak apa-apa. Maaf, saya masih kaku. Biasakan Terima kasih juga. Ya. Juga Sesroy. Ya. Juga salam buat Bruri. Ya. Oh, Tuhan lihat Brur juga dengan Sesroy. Thank you. Aduh, luar biasa saya bisa lihat dengan foto ini, dengan FaceTime ini. Lama udah nggak ketemu. Saya rindu juga. Aduh, rindu bener banget. Aduh, itu tadi juga banyak rencana. Ya. Tadi ketemu sama Jeffrey. Oh ya, amin. Amin. Dia juga ada di Marco tadi sharing semua. Besok. Oh ya, selamat hari ulang tahun buat cucunya. Aduh, hampir lupa saya. Selamat hari ulang tahun buat Jerome juga. Oh, luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan tuh baik ya. Tuhan tuh baik. Tuhan bawa selalu di jalan yang kebenaran. Yes. Amin. Dia selalu melindungkan Jerome selama hidupnya. Amin. Yes. Tuhan rubah total hidupnya dengan kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Jadi kita sudah jalur ke Belanda sekarang. Sudah ada jalur. Belanda. Amin. Amin. Ya. Berarti Pak Peter bisa undang teman-teman yang di Belanda bisa ikut gabung juga ya dengan kita. Itu jadi, saya berusaha ini. Saya berusaha. Bisa kirim link aja. Kirim link aja. Kita pagi jam 4. Kalau di Jerman Belanda kan malam. Iya, saya lihat itu jadwal dari Bapak ada di saya. Saya bisa ikutin. Ya. Jadi banyak yang saya karena
situasi cuman malam ini atau mungkin sore, saya coba itu Pak. Karena saya banyak juga asprak di rumah sakit ini. Oh ya. Jadi tergantung selain jam 6 sore udah bebas. Malam ini di Belanda saya bebas karena kegiatan itu asprakan sampai jam 6 sore Pak. Saya 6:30 baru di rumah. Oh gitu ya. Iya. Jadi tolong bawa dalam doa ya Pak. Ya pasti. Tetap bawa dalam doa. Oh amin. Saya percaya bahwa yang pengalaman Bapak yang dalam hidup Bapak yang Tuhan pakai luar biasa. Saya yakin dan saya percaya. Amin. Itu mujizat yang turun pada Bapak dan juga saya mohon pada Tuhan sama dengan Pastor John yang Tuhan bisa berikan saya. Itu yang saya rindukan, saya harapkan, saya tunggu. Saya aminin semua itu, Pak. Amin. Terima kasih ya Pak. Terima kasih juga, Bro. Terima kasih. Beraktivitas. Selamat beristirahat, Pak. Itu saya usahakan untuk di link itu, Pak ya. Iya, Pak. Silakan. Oh, luar biasa. Itu saya kalau kita kangen kita pasti ketemu ya. Oh ya pasti. Kalau kita kangen Pak Bruri, Bu Rosalin kangen gitu. Mereka juga demikian ya. Pak Peter juga demikian ya. Kita kangen ya ketemu. Amin. Itu juga saya ada rencana Januari tanggal 20 berangkat ke Indonesia, Pak. Kalau Tuhan kehendaki semua. Amin ya. Puji Tuhan. Itu lagi diurus semua. Diurus semua. Amin. Jadi semua mengenai saya cuci darah di Indonesia sudah dipersiapkan semua, tinggal saya kontak Indonesia. Itu ada di Jakarta di kalau nggak salah di Serpong apa itu? Oh Serpong ya. Iya itu ada yang besar itu apa namanya? BSD. BSD ya. Iya dar ya. Atau di Pondok Indah antara dua itu. Karena asuransi saya tahu yang waktu kakak saya Denny, dia cuci darah di Serpong itu di rumah sakit itu. Sudah diurus, sudah berjalan lancar, tinggal dia berangkat. Dia berangkat tanggal 10 Pak. Tanggal 10. Jerman Centernya besar di situ Serpong Damai. Amin. Amin. Ada universitas lagi. Waduh, luar biasa. Itu kota Bro. Jadi buangan penduduk Jakarta tuh semua lari ke situ. Ke Serpong. Wow. Jadi luar biasa ya. Luar biasa. Iya. Itu kota baru tuh. Oh cepat baru. Perkembangan ya. Waduh luar biasa, puji Tuhan. Tuhan berkati semuanya. Iya, top track. Oke, lekker slapen. Bless you. Selamat istirahat. Bye-bye. Bye-bye. Bless you, Pak. Bless you. Bless you. Bye. Bye. Sayonara. Tuhan berkati Bu Yeti ya, persiapan nanti malam Bu Yeti. Oke. Terima kasih Pak John. Amin, sama-sama ya. Salam buat semuanya. Bye-bye. Bye-bye.